Pada siapapun yang lagi menjabat, lagi berkuasa, apa yang kita miliki bukan milik kita. Suatu saat Anda akan menangis ketika Anda di jalan tidak disapa oleh bawahan Anda. Itu akan dialami. Tapi itu di dunia. Tapi nanti apa yang nanti akan kita alami kapan ketika ruh terpisah dari jasad? Anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Pertama, kembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah kalau jurus ini dipakai, kita akan menjadi orang yang bersyukur. Suami titipan Allah, istri titipan Allah, anak titipan Allah, mobil titipan Allah, motor titipan Allah, rumah titipan Allah, ilmu titipan Allah. Ilmu, hafalan kuat, ingat segala sesuatu, ingat nomor HP, ingat nama orang. Pakai motor jalan sore-sore, lupa pakai helm, jatuh, hilang semua. Teman saya, Mat, iya bang, iya mas, aku iki hafal Quran 30 juz dulu waktu di Mesir, somat. Tapi pas pulang ceramah pakai motor, lupa bawa helm, jatuh, yang tinggal Al-Fatihah. Lalu saya ngomong ke dia, bang, mas, di kampung saya kalau ada radio yang kresek-kresek itu biasanya dipukul sekali lagi suaranya muncul. Saya bilang coba jatuhkan sekali lagi, mana tahu memorinya muncul. Dia bilang saya khawatir jangan-jangan semuanya jadi hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap melihat apapun menyebut nama Allah. Oh, ini anak kamu ya? Iya. Ganteng ya? Siapa dulu papanya? Lupa sama Allah, bisa kena ain. Ingat pesan Ustadz Faizar. Ini anak kamu? Iya. Cantik ya? Siapa dulu mamanya? Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Loh, ini istri kamu? Alhamdulillah. Pas istrinya tanya, ini suami kamu? Innalillah. Jangan. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Itu enaknya kalau zikir ramai-ramai. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Pas ditanya, kamu ingat ora? Terus tadi kok ngomong lip sync. Selalu dilantunkan, subhanallah, engkau yang suci. Bukan aku kotor, banyak dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa pikiran. Subhanallah, yang suci itu cuma Allah. Kita ini kan cuman pelaku dosa yang belum ketahuan, yang belum ditangkap KPK. Kita ini kan pelaku dosa yang belum OTT, operasi tangkap tangan. Kita ini kan pelaku dosa yang Allah masih sayang, enggak ketahuan. Ujung-ujungnya, oh kamu jangan teruskan. Subhanallah. Kalau kita sudah meyakini diri kita kotor, yang suci Allah, kita akan bersyukur. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Dan tidak ada ini hanya bayang-bayang saja. Yang ada itu hanya Allah. La ilaha illallah. Kalau sudah bisa mengatakan yang ada hanya Allah, engkau kecil, engkau hanyalah butiran debu. Wa takunul jibalu kal Gunung Bromo
Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kidul seperti bulu kambing yang dihembus angin. Ambil bulu kambing, potong, letakkan ke telapak tangan, tiupkan ke wajah tetangga, kawan, jiran yang sombong. Pulang dari sini, mampir ke pasar tempat kambing, minta sama yang punya kambing, mau beli kambing? Enggak, ngambil bulunya aja. Pesan Ustadz Somad, dikit ambil, pergi pulang, mana tetangga yang merasa dirinya besar, yang angkuh, yang sombong, bilang sama dia, watakunul jibalu kal ihnil mamfush. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kidul hanya seperti bulu kambing yang ditiup angin, lalu kamu Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Allahu Akbar. Kalau bisa meyakini Allah Maha Besar, puncaknya adalah la haula wala quwata illa billah. Oh, tadi acara di alun-alun Gunung Kidul ramai, meriah, megah, 5 ustadz bisa satu majelis. Apa kata panitia? La haula wala quwata illa billah. Mengucapkan la haula wala quwata itu setelah acara, bukan waktu rapat pembentukan panitia. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung yang ada di Gunung Kidul, gimana nanti kita acara menyambut Maulid Nabi? La haula wala quwata. Bukan. Waktu sebelum acara mari kita semangat, tapi setelah acara datang pujian, datang sanjungan, maka kita katakan saya nggak ada apa-apanya, daya dan upaya, tidak ada satu langkah pun, tidak ada satu hayunan tangan pun, tidak ada satu kedipan mata pun, tidak ada satu bisikan telinga pun, tidak ada satu detak jantung pun, kecuali ada kekuasaan Allah. La haula wala quwata. Suami rajin cari nafkah, jual es krim, diharapkan panas terik menyengat, ternyata hujan lebat. Pulang suami, mohon maaf sayang, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Aku nggak bisa bawa uang ke kamu hari ini. Apa kata istrinya? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita simpan di freezer mas, besok kita jual, mudah-mudahan esok panas. Setelah suaminya mandi nanya, gimana makan siang kita dek? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kita cepat mengembalikannya kepada Gusti Allah. Ini kunci yang pertama. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 9 lewat 15. Yang disampaikan baru 1. Ternyata ngomong di depan orang yang hatinya bersyukur, itu waktu tidak terasa berlalu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustadz Salim saya lihat makan bubur, jangan apa katanya tadi. Saya nggak makan bubur itu karena dia bilang jangan. Terus Ustadz Lukman juga makan bubur. Habis itu mereka berdua ngomong surgawi banget. Ustadz, saya tetap makan tiwul karena itu mengenang masa kecil saya di kampung dulu. Saya suka makan tiwul tuh pakai kelapa, pakai gula merah, enak, rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kamu mau merasakannya, datanglah ke Gunung Kidul. Aku sudah, kamu? Masya Allah, tabarakallah. Ustadz nggak mau coba bubur ini Ustadz. Saya bilang, saya tidak ingin merusak rasa saya yang lama. Saya ingin menjaga rasa ini tetap ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak maksa Ustadz Lukman untuk makan tiwul, dan Ustadz Lukman pun nggak maksa saya untuk makan bubur. Yang penting kami sama-sama merasakan bahagia karena tiwul dan bubur sama-sama datang dari panitia. Panitianya diciptakan
Allah. Panitialah yang menggerakkan hati mereka untuk berbuat baik. Semoga panitia yang sudah bersusah payah, tetes peluh keringat air mata, berhari-hari mempersiapkan acara ini, semua supporter dan donatur kita diberikan istiqomah iman dan Islam, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mereka yang buat acara ini tapi mereka tidak tampil ke depan. Nggak ada tuh dari tadi mereka tampil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang masang umbul-umbul. Nggak ada mereka tampil ke depan. Abdul Somad, engkaulah yang ceramah paling lama, engkaulah waktu yang diberikan 50 menit. Saya tadi dikasih tahu jangan lewat 50 menit. Engkaulah penceramah yang di syuting dengan kamera. Hidup kameranya. Alhamdulillah. Hidup kameranya. Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain pernah juga pas mau selesai saya tanya panitia, boleh minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, itu kameranya mati gitu. Tapi Abdul Somad, mungkin pahala ceramahmu sudah hilang karena riya, karena sum'ah, karena ujub. Riya mempertontonkan amal, sum'ah memperdengar-dengarkan amal, ujub merasa takjub dengan diri sendiri. Tapi ada orang di sana di balik layar, hatinya tidak pernah kotor karena dia tidak pernah tampil ke depan. Di dunia boleh jadi kau yang viral Abdul Somad, kau yang ditonton orang Abdul Somad, tapi boleh jadi nun yang di belakang sana, yang tidak dapat tenda, yang tidak dapat tikar, yang duduk di atas tanah, mereka lebih dulu masuk surga daripada engkau Abdul Somad. Ini aminkan mereka ya Allah. Aduh, memang susah ngomong sama orang jujur ya, nggak bisa diajak bersandiwara. Ini orang Gunung Kidul ini lurus-lurus hatinya semua, jalannya aja yang berbelok dan berliku, tapi orangnya lurus-lurus semua. Ustadz Somad, kata Ustadz Salim, kita mau kemana Ustadz Salim? Kita ke Yogyakarta lantai loro, mau melihat Yogyakarta lantai 1. Ternyata setelah sampai di Yogyakarta lantai 2 Gunung Kidul, ngelihat orang di Yogyakarta lantai 1 kecil, gak ada apa-apanya. Tapi jangan lupa, walau kau sudah di atas, orang yang di sana di Jogja lantai 1 ngelihat kau di atas juga kecil. Kita ngelihat orang naik pesawat, apa kata mereka yang di atas pesawat itu ngelihat kita di bawah? Kecil mereka di bawah. Kau kan nggak dengar, mereka yang di bawah juga ngomong, kau kecil di atas, jatuh mati. Uang Sinawang, Masya Allah, ada gambar kami ternyata. Tolong nanti kalau selesai acara, foto kami berempat ini disimpan baik-baik. Bisa? Soalnya kemarin habis pilek, banyak gambar-gambar caleg itu yang diserak, dibuang. Akhirnya saya lihat ada yang dibuat penutup WC di samping kali. Pas penutup pintunya, tertulis di bawah, coblos nomor. Masya Allah, tabarakallah. Saya aja sendiri ngelihat gambar saya terpukau. Kok bisa seputih ini ya? Sopo sing ngedit iki? Gunung Kidul mengaji, Masya Allah, tabarakallah. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang ngedit, sehingga saya tidak terlalu jauh lah dari Ustadz Lukman dan Ustadz. Memang kalau dengan Habib Muhammad bin Anis dari hidung memang agak jauh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jurus yang kedua supaya kita ini bersyukur gimana? Unzur ila man huwa asfala minka. Tadi ngelihatnya ke atas, ini semua pemberian Allah. Sekarang lihat ke bawah, lihat orang yang lebih rendah darimu. Menurut kamu motor ini membosankan? Ini motor Pak Ustadz udah lebih 5 tahun dengan saya Pak Ustadz, membosankan sekali. Remnya dibetulin, gasnya nggak jalan. Gasnya dibetulin, lampu mati. Ustadz ngomong begitu ngejek ya. Ini cerita tentang motor saya. Saya dulu pernah kuliah S2 di Malaysia, beli motor harganya 500 ringgit. 500 ringgit kali 3.000 kan 1,5 juta.
Bapak Ibu bisa bayangkan gimana motor harga 1,5 juta. Kalau dia ngebut, lampunya mati. Kalau pelan, mesinnya mati. Jadi saya bawa motor itu makanya jangan heran saya ini orang yang paling pandai menata perasaan. Karena saya udah terlatih dengan motor itu. Kalau ngebut, lampunya mati, nggak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu pelan, mesinnya mati. Maka dari rumah ke kampus nggak pernah ganti gigi. Abdul Somad, motormu yang menurutmu ini sangat parah, kalau parkir di kampus, cari parkir waduh tenan. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya Kang Deddy Mulyadi mengingatkan dirinya sendiri agar selalu mawas diri dan ingat jabatan itu tidak dibawa mati ya. Begitupun dengan Prabowo. Dan Ustadz Abdul Somad pun berbicara hal ini ya. Mari kita simak bersama-sama ya Bapak Ibu. Itu dia tadi ya Bapak Ibu tanggapan dari Ustadz Abdul Somad ya. Yang mana yang pertama ada Kang Deddy Mulyadi dan Bapak Prabowo mengingatkan ataupun memberikan kepada dirinya sendiri untuk menjalankan tugas amanah yang diberikan kepada beliau dari rakyat ya, yaitu memimpin sebuah ya negara seperti itu. Dan Kang Deddy punya tadi mengingatkan dirinya sendiri ya untuk agar mawas diri ataupun selalu waspada ya, karena jabatan ya gak bakal dibawa mati seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.